Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh ada semua ini karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar terbuka dan mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 70% orang merasa bosan dalam hidupnya. Bahkan ada survei yang menyatakan angka ini bisa mencapai lebih daripada itu. Umumnya ada 3 penyebab orang merasa bosan atas hidupnya. Pertama, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Kedua, merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka. Dan ketiga, merasa tidak bahagia atau tidak menemukan arti dalam hidupnya. Apakah kita juga ada yang merasa demikian? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan jujur, dan bila ya, kita perlu meresponi kebosanan dengan sikap yang benar. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 di situ dikatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat ini berbicara agar kita tidak jemu, atau dengan kata lain tidak bosan dalam berbuat apa yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa berbuat kebaikan terkadang bisa menimbulkan kebosanan. Hidup dalam kebenaran bisa muncul rasa bosan, terlebih bila kita tidak sungguh mengerti akan arti dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ada orang yang berusaha mengatasi kebosanan dengan cara rekreasi, pergi keluar kota, keluar negeri, atau melakukan hal-hal yang ekstrim. Bahkan ada orang yang sudah bosan melakukan kebaikan, justru malah berbuat dosa. Kita tidak boleh mengatasi kebosanan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengatasi kebosanan hidup dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan maksud yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama manusia. Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk mengambil kendali atas hidup kita melalui Kristus Yesus yang telah memberikan kita kekuatan dan arah hidup yang jelas. Kita juga diberikan kasih karunia Tuhan yang berlimpah, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, dan kepuasan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghadapi kebosanan hidup. Yang pertama, saudara, cari tahu panggilan kita dan tetapkan tujuan hidup kita yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam firman-Nya. Yang kedua, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa, ibadah, dan perenungan atau pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dan ketiga, temukan cara yang terbaik sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani sesama dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Inti dari semua ini adalah bahwa kita perlu mengambil komitmen untuk berubah. Kita perlu memprioritaskan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang memiliki arti dan tujuan yang jelas. Kita perlu mengubah cara berpikir kita dan memilih untuk hidup dalam kerjasama dengan rencana Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini,
maka kita tidak akan merasa bosan, tapi justru kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kebosanan melanda kita dan membuat kita berhenti melakukan yang baik. Mari ambil komitmen untuk hidup dalam rencana Tuhan, melakukan panggilannya sesuai dengan passion yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau ada suatu tindakan yang perlu kita lakukan sebagai sebuah perubahan atas rutinitas yang ada, lakukanlah, asalkan itu adalah hal yang baik dan yang terpenting tidak berlawanan dengan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kembali segarkan jiwa dan roh kita dalam hadirat Tuhan, mengerti isi hatinya atas kita, dan perbaharui kasih kita kepadanya, agar kita tidak merasa bosan dalam menjalani kehidupan ini setiap hari. Buatlah rencana-rencana yang baru dan implementasikan itu dalam koridor firman Tuhan. Buatlah hidup kita selalu segar dalam visi yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diperlengkapi, dibaharui, disegarkan oleh firman-Mu, sehingga kami mengerti untuk mengatasi setiap kebosanan, menghadapi rasa jemu yang muncul dalam rutinitas harian kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian yang lebih dalam, untuk kami dapat mengenali akan kehendak-Mu dan hidup dalam kesegaran yang baru, sehingga kami tidak merasa bosan dalam menjalani hidup kami. Tapi kami selalu bersemangat dan giat karena kami mengerti akan tujuan hidup kami. Kami mengerti akan rancangan Tuhan, misi yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar setiap yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, agar Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari mujizat kepada mujizat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.